Minggu lalu kita udah sampai chapter ini ya, chapter 15 ya, bab 15. Betul ya? Mengenai atribut sampling prosedur, betul? Halo? Betul nggak? Betul, Pak. Betul ya? Kok ragu sih? Kalau nggak ada yang jawab, nah nanti atau saya menjelaskan kemana-mana konsentrasinya ya. Oke, nah hari ini saya akan lanjutkan topik mengenai acceptance sampling. Tapi kita membahas jenis yang lain ya. Jadi kalau minggu yang lalu itu acceptance sampling yang discrete, yang atribut. Ya. Kalau sekarang acceptance sampling yang variabel ya. Oke, di dalam bab ini kita akan pelajari beberapa jenis acceptance sampling yang jenisnya variabel dan juga standar yang bisa kita gunakan kalau kita tidak tertarik untuk mendesain sendiri acceptance samplingnya ya. Sebagaimana yang dilakukan waktu atribut, atribut juga kalau kita ingin desain sendiri acceptance samplingnya silakan ada panduannya. Kalau tidak tertarik Anda bisa menggunakan yang military standard 105E itu ya. Oke. Nah, kita mulai dari sini. Acceptance sampling by variable. Primary advantage of variable sampling plan is the same operating article can be obtained with smaller sample size than would be required by attribute sampling plan. Ya. Jadi keuntungannya kalau di variable sampling plan itu jumlah sampel size-nya itu bisa lebih kecil dibandingkan yang atribut. Kalau atribut itu selalu banyak. Terus yang kedua, keuntungan kedua adalah the measurement data usually provide more information than attribute data. Jadi parameter pengurangannya itu biasanya informasinya lebih apa namanya, lebih apa namanya, datanya itu lebih informatif ya dibandingkan atribut data. Karena lebih spesifik, misalkan membahas mengenai panjang kah, diameter atau volume dan lain. Yang keuntungan yang ketiga, final point is that acceptable quality level as a very small sample size required by attribute sampling plans are very large ya. Final point is that when AQL very small, sample size required by attribute sampling plan are very large. Nah, di AQL yang sama, kalau untuk ini variabel itu tidak perlu banyak, tapi kalau di atribut maka butuh yang banyak, yang besar. Ya. Itu keuntungannya. Sekarang kerugiannya. Distribution of OC curve must be known. Pertama, distribusi OC curve-nya harus diketahui. Most standard plan assume distribution of quality is normal. Kebanyakan diasumsikan normal. A separate sampling plan must be employed for each quality characteristic that is being expected. Ya. Jadi sampling plan yang terpisah harus kita harus membuat sampling plan terpisah berdasarkan karakteristik mutu dari yang kita inspeksi. Kemudian possible to reject a lot, ya, possible to reject a lot even though the actual sample inspected doesn't contain any defective item. Ya, memungkinkan untuk menolak lot, ya, meskipun sampel yang sudah diinspeksi itu tidak berisi defective item. Nah, itu kerugiannya dari ini. Oke. Type of sampling plans available. Nah, jadi ada dua tipe dari variable sampling prosedur. Pertama adalah yang mengontrol lot, ya. Plans that control the lot or process fraction defective, ya. Pertama ada plan yang mengontrol fraction defective atau non-conforming. Terus yang kedua adalah plan
yang mengontrol load atau parameter proses yang biasanya itu adalah min-nya. Jadi ada dua. Oke. Nah, berikutnya, consider a variable sampling plan to control the load or process fraction non-conforming. Since the qualitative is variable, there will exist either the lower specification limit and upper specification limit, or both that define the accepted value of this parameter. Figure 61, nah ini. Illustrate the situation in which the qualitative x is normally distributed and there's a lower specification limit on this parameter. The symbol P represent the fraction derivative in the lot. Ini. Note that fraction derivative is a function of the lot or process mean standard deviation and the lot or process standard deviation sigma. Ya. Oke, sekarang kita misalkan ini ya. Nah, kalau kita lihat distribusi norm seperti ini adalah area yang dimana kita bisa katakan area di tolak ya, karena tidak memenuhi spesifikasi ya. Sekali lagi saya ingatkan, di tengah-tengah itu adalah area di mana di apa tidak di not reject atau misalnya area yang memenuhi spesifikasi. Selalu di tengah-tengah itu seperti itu. Oke. Nah, untuk merancang variabel acceptance sampling, maka ada dua prosedur yang disediakan. Pertama ada proses satu atau namanya prosedur key prosedur. Ya. Nah, key prosedur itu seperti ini. Misalkan itu diaplikasikan untuk di low specification limit ya. Jadi kalau ZLSL, kalau low specification limit, maka Z-nya itu dicari dengan cara X bar rata-rata dikurangi LSL dibagi sigma. Ya. Nah, dari situ kita bisa dapat nilai Z-nya. Ya, ZLSL di persamaan 16,1 simply express the distance between the sample average X and the lower specification limit in standard deviation. Jadi ini adalah menunjukkan jarak antara rata-rata dari sampel dengan LSS-nya, LSL ya, lower specification limit. Makin besar nilai ZSL berarti jaraknya itu makin jauh. Jarak X bar itu makin jauh from the lower specification limit ya. And consequently the smaller is the load fraction defective P. If there is a critical value of P interest that should not be exceeded with that probability, we can calculate the value P of P into critical distance say K for ZLSS. Thus, if ZLSS at this key, we would accept the lot because the sample data imply that the lot bin is sufficiently far above. Ya. Nah, itu prosedur pertama. Prosedur kedua, nah ini agak sama juga. Nanti kita lihat contohnya ya. Kalau lihat contohnya bisa lebih. Prosedur kedua atau prosedur M namanya. Take a random sample of an item from a lot and compute the NSN using equation 16.1. Ini. Jadi kalau misalkan USL berarti pakainya 16.2. Ya, jadi jangan terpaku sama ini yang AS ini. Ke bawah. Ini bagian atas ini. Oke, kita langsung ke ini saja ya. Sorry sebentar ya. Sama prinsip. Nah, pokoknya ngejeduk tadi udah dicobain sama Mas Febri. Ngejeduk ya Mas. Terus apa lagi? Sama prinsip ini guys. Oke, udah. Itu aja exact untuk balurannya.
Langsung kita sikat. Buka puasa nih bawahnya ngantuk ya. Kalau banyak makan karbo ya ngantuk jadi ini. Orang Indonesia. Oke, caution in the use of variable sampling. Jadi hal yang perlu diperhatikan ya. Pertama, asumsinya biasanya adalah datanya itu berdistribusi normal ya, dan itu harus dibuktikan. Jika parameternya itu tidak normal, tidak terdistribusi normal, estimate of the fraction defective will not be the same as if. Nah, estimasinya bisa jadi berbeda ya. Difference between estimated fraction defective may be large when dealing with very small fraction and defective. Fraction defective ya. Berbeda dengan proporsi defektif itu akan cukup besar jika proporsi defektifnya itu cukup kecil ya, sangat kecil malah. Oke, nah sekarang bagaimana cara kita merancang variable sampling plan dengan OC curve tertentu ya. Nah, tadi ada dua prosedur 1 dan prosedur 2. Prosedur 1 itu disebut metode K, prosedur 2 disebut metode M ya. Oke, nah kita coba deh langsung aja. Langsung ke contohnya ya. Jadi kita lihat contoh di sini. A soft drink bottler buys non-returnable bottles from a supplier. The bottle has established a lower specification on the bursting strength of the bottles at 225 C. Ya. Jadi ceritanya ada perusahaan yang mengerjakan pembotolan ya, membeli botol yang non returnable, nggak bisa dibalikin kalau udah rusak dari supplier. The bottle has established lower specification on the burst tank. Nah, ada spesifikasi bawahnya itu adalah minimum 225 C ya. Bursting at the lower specification on the burst tank of the batas at 225. Jadi batas bawahnya adalah 225. The batas established. Ya, if 1% or less of the batas burst below the limit ya. Jadi kalau kan batas bawahnya, tapi kalau ada 1% atau lebih ya, 1% or less atau kurang 1% atau kurang bottle burst below the limit, maka botolnya itu tetap mau menerima dengan probabilitas 0,95. Jadi ini bisa kita nyatakan dengan P1-nya 0,01 dari 1% dan 1 minus alfanya sama dengan 0,95 ya. Oke. Kemudian whereas if 6% or more of the bottle bursts below this limit, the bottle would like to reject the lot with probability of 1 ya. Jika 6% atau lebih dari botol burstnya di bawah ini, maka botolnya akan di reject dengan probabilitas 0,9. Jadi kalau misalkan lebih dari 6%, ya kalau tadi kan di bawah 6%, di bawah 1%, di bawah 1% oke. Nah, tapi kalau sudah 6% ke atas, maka kita harus reject lotnya. Nah, mereject lot ini berdasarkan pengalaman katakan probabilitasnya adalah 0,9 ya, dan P2-nya menjadi 0, P2-nya itu nah ini 6% ya. P2-nya 6%, jadi 0,06. Betanya adalah 0,1. 0,1 itu dari ini. Nah, ini 0,9. Jadi betanya adalah 1 dikurangi 0,9 ini, yaitu 0,1.
Oke, sekarang kita sudah punya P1, P2, dan 1 minus alfa dan betanya 0,1. Berikutnya kita mencari nilai K-nya. Kita mencari K-nya, karena kan di sini bilangnya kalau per 1 itu kan harus kita harus mengetahui K-nya kan. Ada K di sini. Mana ya? Oh, nanti lah. Apakah nilai K-nya? Nah, sekarang kita sudah dapat info ya bahwa P1 0,01 dan P2-nya P2 yang 1 minus alfanya itu ada 0,95 ini ya. Terus yang kedua P2-nya 0,06 ini, PA-nya adalah 0,1 ya. Kalau akselerasinya ada 0,1. Nah, berikutnya sekarang kita tarik ya, kita pertama P1-nya, P1 0,01. P1 0,01. Mana ya? Oh ini. P1-nya 0,01. Nah, ini ya. 1 minus alfanya 0,95. Ini adalah 1 minus alfa. 0,95. Mana? Nah, ini. Jadi ini ditarik garis lurus. 0,95 itu garis lurus dengan 0,01. Ya. Terus 0,06 dengan 0,1. 0,06 mungkin di sini dengan 0, berapa tadi? 0,1. 0,06 dan 0,06. Kemana 6 sini? Oh, sini ya. Dengan 0,1. 0,01. 0,1 ke sini. Nah, ini tarik aja. Tarik gitu ya. Nanti ada titik persinggungannya. Nah, kita cari di sini. Persinggungannya itu kalau ditarik dengan benar, di sini disebutkan ketemu angka K sama dengan 1,9. Jadi, nah kira-kira di sini. Persinggungannya di sini K sama dengan 1,9. Kemudian N-nya adalah 40. Ya, K-nya 1,9 berarti di sini. Kemudian N-nya adalah 40. Oh, mana tuh? Ini kayaknya. Nah, mungkin antara ini lah. Nah, ini nih. Atau ini nih 40 mungkin yang ini. Ya. Oke, K-nya adalah 1,9 ya. Oke. Nah, kita sudah dapatkan itu. N-nya, K-nya sudah tahu, N-nya sudah tahu. Maka berikutnya adalah therefore the procedure is to take random sample of N equal 40. N1 is 40, observe the burst tank, compute X bar, and S, dan calculate ya. Jadi Z asalnya itu ini dan lotnya diterima jika nilainya lebih dari sama 1,95. Jadi ini syaratnya nih. Begitu ketemu K-nya, ya itu harus dipakai. Ya. Nah, cuma kan kita tetap harus tahu cara ngitung K-nya itu gimana ya. Oke. Itu dia ya. K-nya kan kita bisa cari dari ini ya. Sorry, Z asalnya kan dicarinya di sini. Nanti dites apa Z asalnya itu lebih dari sama dengan 1,9 tidak. Kalau lebih dari 1,9 berarti dia itu di accept ya. Nih accept the lot ya. Accept the lot. Oke. Berikutnya, it is also possible to design a variable acceptance sampling plan from the nomograph using procedure 2. Ya, menggunakan procedure 2 ya. Untuk melakukannya, langkah tambah diperlukan ya. Gambar 16.3 mempresentasikan chart untuk menentukan
nilai minimum dan nilai maksimum yang dibolehkan terhadap proporsi cacat M. Ya. Once the values of NK has been determined for appropriate sampling plan from figure 16.2, a value of M can be read from figure 16.3. Yeah. To arrange process it is necessary to convert the value of ZLSL or ZUSL into an estimated fraction derivative. Jadi kita lihat di sini ya. Kita sudah dapat nilai K-nya 1,9. Polisi pertama. Kemudian N-nya adalah 40. Ya kan? Mana di sini tadi? Nah ini. 1,9 N-nya adalah 40. Nah, terus kita yang kita dapat kita masukkan ke sini. Ya, rumus yang ini nih. Ini rumus ini. Kita masukkan dan kita dapat angka 0,35. Nah, jadi ini menandakan bahwa M sebesar 0,03. Yeah, now suppose that sample of N40 is taken, we observe X bar equal to 155 and S equal 15. The value of ZLS is jadi X barnya kita sudah dapatkan 255, kemudian min-nya itu LSL-nya juga udah sama 255, kemudian S-nya itu adalah sama dengan 15 karena kita hitung sendiri tadi. Kemudian nilai dari ZLSL itu adalah menjadi ini. The value of ZLSL is nah ya. Jadi X bar 255, kemudian 255 ini dapatnya dari tadi mana ya. Nah, 225 itu batasnya ya. Jadi kurangi 225 dibagi 15 ya. Karena standar deviasinya ada 15 dibagi 2, dibagi 15 menjadi sini 2. Ya. Nah, kita sudah dapat 2. Terus berikutnya kita lihat nomograf yang berikutnya. Z-nya sama dengan 2 ya, berarti Z-nya sama 2. K-nya 1,9. Z-nya sama dengan 2, K-nya sama dengan 1, N-nya berapa ya? N-nya tadi 40 ya. 40. 40. Z-nya 2, N-nya 40. Tadi kan 035 sudah dapat di sini. 035 itu sebentar kok. Ini bingung sih. 035. Oh ya. M-nya 0,35. Oke. Nah, ini adalah titik kritisnya. Sekarang kita lihat. Kalau misalkan ZLL-nya sudah 2, kemudian kita dapatkan bahwa kita ketahui ya bahwa proporsinya itu ada 0,02 ya. Sebentar. Oh, ini mencari ininya. Saya lupa. Mencari P-nya, kita justru mencari P-nya ini ya. Jadi Z-nya tadi adalah 2, kemudian N-nya kan 40. Jadi kalau kita tarik ini, ketemu di sini, nah di titik ini dengan 40. Kalau kita teruskan ke sini, kita dapat angka 2, ya kurang lebih 2. Tapi 2 ini adalah 100 kali P. Berarti P-nya adalah 0,02, ya kan? P-nya adalah 0,2. Nah, sekarang kita lihat P-nya 0,2, ya. Tapi P0,02 itu kurang dari M yang tadi kita dapatkan, ya, yaitu 0,03. Nah, karena kurang dari 0,3, maka kita terima lotnya. Ukurannya ya. Di sini.
N-nya 40. Ya, N-nya 40. Ya, oke ya. Nah, yang harus diperhatikan di sini adalah kalau kita itu hanya butuh single apa namanya ya, single limit plan. Kalau kita tuh hanya butuh single limit plan, maka bisa pakai prosedur satu atau disebutkan dengan apa, prosedur K ya. Yang kedua, kalau misalkan kita juga bisa pakai kita bisa pakai prosedur satu atau pakai prosedur dua ya, prosedur K atau prosedur. Tapi kalau dia itu double specification limit, ada USL, ada LSL, maka kita harus hanya bisa menggunakan ini prosedur kedua ya. Gitu. Oke, berikutnya military standard tempat is a lot by lot acceptance sampling plan for variable. Focal point is that the AQL which range from 0.04% to 50%. Ya, ada general expectation juga, ada sample size, ada bentuk norma, tighten, reduce, dan quality characteristic interest diasumsikan terdiskusi normal ya. Nah, terus ini adalah gimana yang bisa kita lakukan ya? Variability unknown standard deviation method. Oke, variability unknown tidak diketahui standard deviation method, maka kita bisa pakai single atau double sided. Jadi bisa. Kemudian variability unknown range method itu juga bisa, sebenarnya variability known juga bisa. Keduanya bisa single atau double. Tapi kalau untuk single sided ya, untuk satu sisi bisa pilih prosedur satu atau prosedur dua ya, pakai metode K atau pakai metode M. Tapi kalau double sided direkomendasikan pakai metode M saja. Oke, nah, sekarang kita lihat gimana sih cara bacanya nih. Gini. Oke, silakan Anda mau lotnya berapa? Lotnya sih berapa? Kasih tahu saya. 100, Pak. 100. Oke, kemudian inspection levelnya mau berapa? 1, 2, 3, 4, 5? 3 aja, Pak. 3, tengah-tengah ya. Berarti kalau size-nya itu 100, dia antara 66 sampai 110. Berarti kita kodenya adalah D ya. Nah, berikutnya kalau D itu sampel size cuma 5. Nah, sekarang kata perjalanan EQL-nya mau berapa persen? EQL-nya, nah kita coba ini aja, EQL-nya 1% ya. EQL-nya 1%. EQL 1%, berarti K-nya adalah 1,53. Ya, jadi nanti dihitung-hitung, pokoknya kalau K-nya itu paling sedikit 1,53, dia bisa. Tapi kalau misalkan kurang, ya berarti dia ditolak. Ya. Jadi di sini. Di sini mana ya? Accept dulu if K greater than 1.9 ya. Jadi lotnya itu diterima kalau lebih dari 1,53 kali ya. Oke, nah itu untuk yang normal inspection. Tapi bisa juga kejadiannya itu karena satu hal itu diperketat ya. Diperketat. Nah, kalau diperketat kita pakai ini juga tadi D ya, tetap 5.
Cuma kita lihatnya ke bawah. Ini yang tighten, diperketat. Katakan 1% juga. Oke. 1% kita naik ke atas sampai ketemu D di sini. Berarti 1,65. Jadi beda dikit. Naik ya K-nya dari 1,53 menjadi 1,65. Jadi selama at least 1,65 dia bisa, kalau enggak ya ditolak ya. Sorry, at least atau over than 1.6 ya. Tentung ini rule-nya. Nah, gitu ya. Ada dari normal inspection, ini adalah Titan inspection. Nah, ini soal kedua. Coba kita lihat ya. Tuh, saya agak terganggu nih. Consider the soft drink bottle in the previous two example who purchased bottle from supplier. The lowest specification limit on bursting tank is 225 C. Ya, paling bawah. Suppose that the AQL at this specific limit is 1%. Let us suppose that bottles are shipped in lot of size 100,000. Ya. Find variable sampling plan that use procedure 1 from mid-test 414, assume that the loss standard deviation is unknown. Oke, sekarang tidak diketahui ya. Dari tabel 16.1 ini ya. Kita bisa menggunakan inflation level 4 ya. Jika kita menggunakan level 4 berarti ini ya. Tuh. Oke, the sample size collector is 0. Kok berubah? Sorry, sudah selesai ya. Okay, table 6.1 if you use sample size collector is 0 ya. Karena tadi 100.000. Oke. 100.000 ini inspectionnya tadi mintanya 4. 100.000 itu di sini. Ya, 4 berarti O ya, kodenya O. Oke. O. From 16 to we find sample size collector O. Nah, collector O itu sample size-nya 100 ya. Nah, for acceptance quality equal 1% on normal infection. Nah, 100 EQL-nya 1%, 1% kan tadi ya. Itu EQL-nya adalah 2,00 ya. Oke, 2,00. If Titan inspection employed, the upload value is K is to 1. Nah, kita lihat kalau di EQL-nya di Titan, ini kan berarti 1 di sini. Kita naik ke atas, ketemunya adalah 2,14 ya kan? 2,14. Nah, ya kan? 2,14. Oke ya, note that normal and Titan inspection use the same table. The AQL values for normal inspection are indexed at the top of the table, and AQL value for the Titan inspection are indexed from the bottom of the table. Ya. Jadi beda. Kalau normal dari atas, kalau ini Titan itu dari bawah, lihatnya. Okay. Discussion. It is not possible to move directly from attribute sampling plan in current list 158 to corresponding variable plan in less than 414 if the assurance of on-tier protection is desired for certain lot size. Ya. Oke, ini sampling to provide assurance regarding average quality. Oke.
Nah, ini berikutnya contoh lain. Ini sampling by variable to give assurance regarding lot of processed meat. Nah, kalau ada lagi sequence sampling plan ya. Just as sequence sampling proves useful in attribute extraction, it can also be applied in variable inspection. The usual assumption are that the quality content is normally distributed and that the standard deviation of the lot or process is none. Di item by item sequence sampling plan. Jadi sequence sampling plan di sini tuh mirip seperti sequence sampling plan yang kita sudah pelajari di ini apa namanya? Di yang atribut ya. Konsepnya sama. Kita tidak bahas lebih detail ya. Kemudian ada lagi chain sampling ya. Chain sampling ini cocok untuk yang pengujiannya aktivitas samplingnya itu melalui pengujian dan sifatnya destruktif. Sangat mahal ya. Jadi ini pakai chain sampling. Oke, ini oke. Saya skip aja deh. Chain sampling itu seperti ini. Kemudian ada continuous sampling. Nah, ini. Oke, supaya konsentrasi ya, saya pengen. Biasanya saya juga melakukan ini di pagi ya. Coba saya akan pilih salah satu dari Anda untuk baca ini ya. Baca, nanti Anda boleh nunjuk yang lain untuk gantian baca. Oke, sebentar. Namanya. Oke, Abdilase ada? Halo, Abdilase? Halo, Abdilase? Jangan diam saja ya. Kalau diam, saya coret kehadirannya. Anda benar nggak ada nih? Nah, karena saya nggak mau cuma absen, tapi tidak mau jawab. Saya panggil tidak menjawab, saya tidak mau ya. Saya coret ya. Oh, di sini absen. Absen tapi Anda namanya ada. Oke, Aib Saifuddin. Yes, sir. Ya, silakan Anda baca. Yang paragraf pertama. Ya, Pak. All the sampling plans discussed previously are lot-by-lot plans. With these plans, there is an explicit assumption that the product is formed into lots, and the purpose of the sampling plan is to sentence the individual lot. However, many manufacturing operations, particularly complex assembly processes, do not result in the natural formation of lots. For example, manufacturing of many electronics products, such as personal computers, is performed on conveyorized assembly line. Ya, oke, stop. Nah, jadi kalau yang sampling plan yang sebelumnya itu berdasarkan lot by lot ya, satu lot ada berapa, satu kemudian kita nyatakan kita putusan apa diterima itu tidak ya. Tapi ternyata tidak semuanya bisa seperti itu, karena dalam banyak manufacturing operation yang terutama yang berkaitan dengan assembly proses yang rumit ya, contohnya adalah PCB gitu ya. PCB itu satu buah PCB itu akan terdapat banyak solderan itu ya. Setiap solderan itu juga ada potensi menimbulkan cacat ya. Nah itu kalau pakai yang lot tadi ya menjadi tidak cocok karena satu lot aja satu PCB aja bisa ada kemungkinan cacatnya gitu dalam koneksinya itu dalam solderingnya, join solderingnya itu ya. Jadi untuk kasus itu maka kita harus menggunakan namanya continuous sampling ya. Pendekatannya sedikit beda.
Oke, paragraf berikutnya silakan tadi siapa tunjuk yang lain untuk membaca. Sebut aja namanya siapa. Oh, Mas Andri aja, monggo Mas Andri. Ya, oke, silakan nanti. Siap Kang Aep. Ya, When production is continuous, two approaches may be used to form lots. The first procedure allows the accumulations of production at given points in the assembly process. This has the advan- this has the disadvantage of creating in-process inventory at various points, which require additional space, may constitute a safety hazard, and is a generally inefficient approach to managing an assembly line. The second procedure arbitrarily marks off a given segment of productions as a lot. The disadvantages of this approach is that if a lot is ultimately rejected and 100% inspections of the lot is subsequently required, it may be necessary to recall products from manufacturing operations that are further downstream. This may require disassembly or at least partial destruction of semi-finished items. ya, oke, stop. Langsung aja lanjut yang berikutnya ini. Tunjuk lagi yang lain. Perempuan boleh mungkin Pak? Boleh, boleh. Peti Nur Aiti. Ya, akan. For this reason, special sampling plans for continuous production have been developed. Continuous sampling plans consist of alternating sequence of sampling, inspection, and screening. 1000% inspection. The plans usually begin with 1000% inspection, and when a set number of units is found to be free of defect, the number of units I is usually called the clearance number. Sampling inspection is instituted. Sampling inspection continues until a specific number of defective units is found, at which time 1000% inspection is resumed. Continuous sampling plans are rectifying inspection plans in that the quality of the product is improved by the partial screening. Oke. Ini continuous sampling plans are rectifying inspection plans in that the quality of the product is improved by partial screening. Tidak screening semuanya, gitu ya. Oke, jadi ini banyak sih penjelasannya ya. Menerjemah satu-satunya yang lama. Oke, nah jadi continuous sampling ini. Nah, prosedurnya seperti ini ya. Kita coba lihat aja prosedurnya ya, supaya dapat gambarannya. Pertama, kita mulai, kemudian setelah pertama kita lakukan 100% of the item I inspected, kita lakukan inspeksi 100%. Kemudian, have I consecutive unit been defect free? Jadi setelah sekian lot dilakukan 100% inspection, ternyata tidak ada cacat. Oh, ada cacat. Nah, berarti tetap harus inspection. Jadi mulainya 100% inspection. Tapi ternyata setelah sekian berturut-turut itu setelah berturut-turut sebanyak unit itu sudah diinspeksi, hasilnya itu selalu oke. Berikutnya inspect a fraction of the unit selected in a random manner. Berikutnya bisa dilanjutkan dengan melakukan inspeksi suatu proporsi tertentu yang dipilih dengan cara yang diambil secara ya. Kemudian berikutnya, apakah dengan cara seperti itu? Jadi ini mulainya tuh dari ketat dulu, ya, ketatnya karena 100% inspection. Kalau udah berturut-turut ternyata oke, berarti mungkin idenya adalah nggak usah 100% inspection, dikurangi saja. Ya, inspect a fraction of a unit selected in random. Kurangi. Nah, setelah dikurangi itu,
ketemu cacat tidak. Kalau tidak ketemu cacat, ya sudah pertahankan itu. Tapi kalau ketemu cacat lagi, balik lagi 100% inspection lagi. Ya, nah itu kira-kira gambarannya. Nah ini adalah beberapa perhitungannya, ya baca aja nanti kalau memang perlu itu ya. Kemudian ini ini cara bacanya ya. Oke, ini ada standar. Average fraction of manufacturing unit passed under the sampling procedure is PA equal to PA assigned by V over U plus V. Ya. U-nya ini, V-nya ini. Ya. Kita tinggal masukkan hasilnya ke dalam PA. Formula PA ini, probability of acceptance-nya. Nah, ada contohnya ya. Ini contohnya. Nah, CSP plan has an overall AOQL, average outgoing quality limit. Yeah. The value of AOQL depends on the value of the clearance number I and the sampling fraction F. The same AOQL can be obtained by different combination of I and F. Table 16.3 present various value of I and F for CSP minus 1 or CSP1 that will lead to stipulated AOQL. Note in the table that AOQL of 0.79 could be obtained using sampling plan I59, I is 59, and F is 1/3, I is 113, and F is 1/7. Ya. Nah, oke. AOQL 0.79. Ya. Oke, F-nya, what is the F? 1/3, 1/7. Oke, ini dulu deh. I59 and 1/3. 1/3 I-nya 59. Oke, ini berarti deh. Akhirnya 0,9 ya. Sorry, 0,9. Third, nah, ini pas ya. Berarti ini adalah nilai I-nya adalah 59. I-nya adalah 59 ya. Dan bisa juga akhirnya 0,79. Coba kita lihat. Ada 13. Ini turun ya 0, ya. Ini untuk mendapatkan ke 0,79, selain F-nya sepertiga bisa I-nya adalah 59. Kalau F-nya 1/7, ini ada 113 ya. Itu karena di sini ada 1/7 sini. Ya. Oke. Ya, the choice of I and F is usually based on practical consideration in the manufacturing. Jadi ini memang dari pengalaman sebelumnya ya untuk mengaplikasi ini. Ya, for example, I and F may be influenced by the workload of the inspector and operator in the system. It is very common practice to use quality assurance inspector to do sampling inspection and place the burden 100% inspection on manufacturing.
Oke, itu sebagai gambaran saja ya. Terus ini apa lagi nih? Yang lain ada lagi namanya content sampling plan. Variation to original dot has been assigned to. Ya, ini ada beberapa yang lain ya. Terus ada lagi namanya skip plot ya. Oke, skip plot di section describe the development and evolution of a system by lot inspection plans in which a provision is made for inspecting only some fraction of the submitted lots ya. This plan is known as skip lot sampling plan. Nah ini, generally speaking, skip lot sampling plan should be used only when the quality of submitted product is good as demonstrated by the supplier quality history. Ya. Jadi ini hanya bisa digunakan kalau mutu dari produk yang itu udah bagus dan ditujukan dari historicalnya supplier. Ya. Yang suppliernya itu selalu memberikan the best quality katakanlah. Skip lot assembling plan of type SKSP2 use specified lot inspection plan called the reference sampling plan together with the following rules. Nah, ini ada reference sampling plan dan ini rule-nya. Ini. Oke, ini oke, saya lewat aja deh. Ya, saya kira itu saja sebagai pengenalan saja ya bahwa di variabel itu ada beberapa buah teknik ya. Pertama yang standar kalau misalkan kita ingin tertarik untuk mendesain sendiri variabel sampling plan-nya, Anda bisa manfaatkan prosedur 1 atau metode K dan prosedur 2 atau metode M. Kalau satu sisi USL atau LSL saja, maka kita cukup menggunakan prosedur 1. Ya. Bisa prosedur 1 dan bisa prosedur 2. Tapi kalau seandainya kita butuhnya 2 sisi, berarti hanya pakai prosedur 2. Katanya prosedur 1 juga bisa, tetapi harus dimodifikasi dulu ya. Nah, itu. Terus kalau menggunakan gimana? Kita harus mencari kita harus memanfaatkan sama seperti yang acceptance sampling yang sebelumnya, harus pakai nomograf ini. Kemudian nanti baru kita bisa tentukan berapa syarat minimumnya supaya lotnya itu bisa diaccept. Ya. Kalau prosedur yang metode M, nah caranya seperti ini ya. Gimana pun juga dia memanfaatkan apa yang dilakukan di prosedur metode K ya. Nah, kalau misalkan tidak tertarik untuk mendevelop sendiri, Anda bisa menggunakan military standard 414. Sama seperti 105E ya. Kalau nggak mau ribet desain sendiri takut pembenarannya salah ya. Nggak bisa dipertanggungjawab ya, Anda pakai military standard. Oke. Nah, ini adalah apa yang bisa kita lakukan ya. Oke. Ya, yang lain selain yang tadi, kalau kita mau desain sendiri juga bisa pakai namanya variable sampling prosedur, ya. Maksudnya sampling by variable, to give assurance regarding the lot or process mean. Kemudian ada sequential sampling, ada lagi chain sampling, ya, ada lagi continuous sampling. Ya. Ya, itu beberapa data yang masih ada, yang lain sih tapi kita tidak bahas ya. Satu lagi skip lot sampling plan. Oke. Ya. Ya paling tidak supaya Anda cukup paham, Anda ya memahami yang namanya sampai dengan ini ya. Yang militer standar ya. Tahu itu ya udah sudah lumayan lah, sudah memadai ya. Kalau yang lain itu tergantung kasusnya. Kasusnya seperti maka kita cocoknya pakai ini ya. Jadi ini adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk mencari solusi lain seandainya persyaratan untuk menggunakan acceptance sampling yang ada itu tidak terpenuhi ya. Jadi dikembangkanlah kata-kata lain untuk melakukan acceptance sampling ini ya.
sequential sampling, chain sampling, ya, continuous sampling, dan seterusnya. Oke, saya rasa itu saja. Ada yang mau bertanya, boleh silakan. Tidak ada. Ya udah. Oke, kalau tidak ada, Belum ada, Pak. ya. Oke. Selamat malam, Pak. Belum? Mohon maaf, Pak, terkait dengan absensi yang kemarin. Itu sepertinya sudah absen, namun Oh iya, kali itu masih belum absen tuh kenapa ya, Pak? ya nggak tahu saya. Mungkin ada gangguan atau apa gitu. Iya, mohon maaf ya, Pak. Saya sudah absen untuk yang minggu kemarin, yang week 10. Cuman saat saya cek kembali di situ masih absen, Pak. Oh, minggu kemarin maksudnya yang quality control. Iya, betul, Pak. Oh, saya pikir yang kemarin. Oh, saya nggak tahu ya. Ya boleh aja siapa namanya? Raden Yogi. Mana? Ya sebetulnya saya perlu ingatkan ya kalau di saya kehadiran itu tidak ada nilai ya. Jadi sebetulnya nggak terlalu berpengaruh sih Anda tuh hadir atau tidak, presensi ini tidak pengaruh. Tetapi ya itu buat catatan saya aja Anda tuh hadir atau tidak. Siapa namanya? Minggu ke 10 berarti ya? Iya, Yang betul, Pak. sebelumnya kan? Iya, Yang betul. sebelumnya kan? Raden Yogi, Pak. Siapa tadi? Raden Yogi, Pak. Raden Yogi. Raden. Yogi. Oh ini. Raden Yogi. Ya. Oke. Terus siapa lagi? Sir, sama saya, Sir, Ananda, Sir. Tadi saya tidak sempat Ananda. absen, Sir. Iya, Ananda Viladea ya. iya, Sir. Terus siapa lagi? Ada lagi? Bikin Victor, sih. Victor. Oke. Siapa lagi? Saya dari juga sama Pak, di week sebelumnya juga ya Siapa? Namanya siapa? dari Kurniawan. Di week kemarin ya Ini absen udah, udah kok. Dari Kurniawan ada nih present nih statusnya. yang week kemarin Pak, sama kayak kasusnya kayak Yogi. Ini week yang kemarin nih. Ini week kemarin. Kan mungkin Anda itu lupa ya. Kan saya belum make up. Belum make up kelas. Nih tuh. Kan ini baru yang ini make up kelas. Kalau yang ini belum ada semua memang. Ya. Kalau yang minggu tadi tuh mintanya yang sekarang apa yang kemarin? Nah, jangan ketukar ya. Coba. Tapi yang belum tuh make up itu yang week 9 itu ya Pak? Iya, yang pokoknya setelah make up-nya itu kan belum ada. Memang ini pasti nih kosong terus nih, pasti utang satu terus gitu ya. Ya, coba ini yang sekarang nih ya. Tadi siapa namanya? Anda Viladea. Nah, ini Anda Viladea. Hadir, Sir. Anda Viladea yang sekarang ya, yang sekarang. Abdi Setiawan Lase nggak ada ya? Oke. Saya hadir Sir, abis donasi Sir. Hah? Saya hadir Sir. Lah tadi saya panggil-panggil kok diam saja? Ya Sir, maaf Sir. Dipanggil-panggil diam aja, saya anggap nggak hadir kalau kayak gitu. Ya Sir, maaf Sir. Nggak bisa begitu ya. Kalau saya panggil tuh jangan cuek aja. Itu namanya tidak menghargai saya. Yes, Kalau sir. dipanggil tuh apa salahnya sih saya panggil, jawab, apa ketakutan saya suruh baca? Ya nggak boleh begitu. Ya. Saya kan tidak melihat wajah Anda gitu. Tapi Anda bukan berarti kalau saya panggil itu diam kayak gitu ya. Itu Anda nggak punya respect dengan saya itu ya. Saya nggak suka gitu ya. Tolong. Saya tuh ngantuk-ngantuk juga saya paksakan untuk ngajar. Nah, kalian itu belajar seperti itu. Jangan itu respeknya kurang kalau seperti itu ya. Anda mau dianggap hadir atau tidak? Hadir Sir. Jangan begitu lagi ya ke saya.
Baik, sir. Jadi Anda tuh belajar ya. Dosen itu ngajar malam itu penuh perjuangan, ya, ngantuk, udah capek. Jadi tolong yang begitu-begitu tuh hal sederhana itu coba dihargai gitu ya. Jangan bersembunyi, ya. Dipanggil bersembunyi, tidak ini habis itu baru setelah saya tanya begini baru nongol, ya, kayak gitu. Jadi melek mata saya sekarang nih. Ya. Oke, ada lagi? Tidak ada. Close ya. Oke, sampai ketemu lagi di depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Pak.